Oke, rekan-rekan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Kali ini di konten kali ini salah satu kerjaan dari sertifikasi saya adalah gimana caranya remove install electrical system. Nah, kebetulan di sini ada masuk komponen engine 107 unit PC208 milik PT Mamuang, salah satu grup AL Group. Rencana akan overhaul engine. Nah, di sini kebetulan ada komponen elektrikal apa saja yang ada. Kalau kita lihat di sini ada alternator, ada wiringnya juga, ada starting motor. Nah, di sebelah sana, ayo guys. Di sini ada wiring yang menuju ke injektor. Nah, kebetulan di sini kontrolnya tidak ada nih, kayaknya sudah diamankan sama customernya, karena kan biasanya memang kalau kita minta kirim engine kita simpan kontrolnya. Nah, di sini beberapa ada sensor ya sudah disiapkan. Nah, ini rencana akan kita coba proses pembongkaran wiring. Oke. Namun saya tidak sendiri, nanti saya akan dibantu oleh rekan saya, namanya Mas Sidik. Sidik. Amin. Oke. Nah, ini rekan saya Sidik nanti akan bantu saya untuk proses. Nah, ini proses overhaul ya. Cuman nanti akan saya beberapa tampilkan untuk proses rewiring elektriknya, ganti electrical systemnya, remove dan install. Nah, kalau sedikit penjelasan terkait electrical overhaul. Pertama-tama sebelum kita melakukan overhaul, wajib mekanik menyiapkan namanya form quality assurance. Nah, QA yang diperlukan pada proses pembongkaran adalah QA 6. Nah, sebentar ya. Nah, jadi di sini ada QA. Kan jadi di sini ada QA 6 untuk pembongkaran disassembly. Jadi panduan kita untuk proses disassembly. Terus nanti ada juga QA 5. 5 ini kita gunakan untuk form pengukuran. Jadi ada beberapa komponen yang dimensinya dibutuhkan pengukurannya, misalnya crankshaft, piston, cylinder head, segala macam itu kita tuangkan di dalam form QA 5. Nah, dan terakhir biasanya kalau pada saat proses assembly kita gunakan QA 4. Itu rekan-rekannya, jadi jangan lupa harus gunakan QA. Dan pastinya harus ada toolboxnya untuk bongkar. Nah, ini akan saya perlihatkan. Kebetulan di sini simpel saja di komponen elektrikalnya. Beberapa kanal tipenya sudah common rail system, jadi semua sistem elektrikal diatur di controller. Jadi mudah saja pekerjaannya, Pak. Jadi kita mulai saja ya. Di pause dulu. Oke, kita proses pembongkarannya. Mas Sidik ada di area kiri dari engine untuk proses pembongkaran. Tadi di kanan tadi. Sebelum dibongkar pastikan semuanya sudah diambil datanya ya. Tadi kita sudah ambil datanya. Kita sudah foto-foto, kita sudah cek apa-apa saja yang kurang waktu komponen ini. Nah, sekarang kita proses pembongkaran nih. Jadi kita sudah sediakan yang namanya ini ya. Jadi harus ada wajib satu komponen. Sama juga ada nanti beberapa kontainer kita siapkan. Ayo, silakan. Jadi rekan-rekan, kalau kita bongkar electrical system sebenarnya di unit itu ada satu hal yang jadi kunci ketika kita bongkar itu. Ini yang kebetulan kita overhaul engine ya. Kalau di unit power itu harus kita hilangkan dulu, rekan-rekan. Jadi di baterai harapannya dicabut dulu powernya. Unitnya parkir dan rata dan aman, dan biasanya kalau di site itu ada sistem local take-out, jadi harus memang pasang tanda seperti itu supaya kita bekerja itu betul-betul aman. Jadi jangan lupa ya, ini kebetulan saja kita kerjanya di workshop, engine-nya sudah ada, jadi tidak perlu ada isolasi lagi segala macam. Tinggal kita harus nyimpen baik-baik barangnya.
Biasanya kalau komponen seperti ini kalau kita takut hilang, kita nggak mau susah, kemudian kita tempelin saja kembali. Jadi ini wiring yang menghubungkan antara starting motor dan alternator ya. Kalau kita lihat di sini ada satu terminal yang di D-nya dan ini terminal yang ada ini untuk regulatornya. Kalau kita lihat di sini nih pertemuan nanti ke terminal B baterai, sedangkan ini untuk nanti ke starting switch-nya. Ini nanti powernya dan ini ikut sama starting motornya ya. Ini kita simpan dulu ya. Nah, kalau di komponen seperti ini yang perlu kita perhatikan sebenarnya pada proses pembongkaran itu, selain dari terminalnya sendiri, kita harus pastikan kondisinya bagus. Nanti kita ukur kontinuitasnya juga. Kita lihat juga secara fisik nih, apakah ada kerusakan di sambungan-sambungannya pada isolasi dari wiring sendiri. Ini harus kita cek ya. Nanti kita ukur kontinuitasnya bagus dan tidaknya. Jadi sebelum digunakan, setelah kita bersihkan, kita harus memastikan bagus tidaknya wiringnya. Begitu juga di komponen-komponen elektrikalnya. Ini saya ini starting motor. Kita harus ukur fungsi kerjanya nanti. Mungkin di next step pada saat ada proses kerjaan RNA starting motor ya. Ini kayaknya lama parkir ya karena sudah berkarat. Oke, teman-teman, kalau ada beberapa konektor ya yang harus kita perhatikan, jangan dipaksa. Jadi kalau mau buka kayak seperti ini di sensor ya, sensor apa namanya nih, speed ya. Jadi kalau bukanya nih harus yang merah ini, kelihatan nggak ini merah ini? Dulu dicabut dorong ke sana. Kalau sudah ditekan ke sana, baru ditarik. Tuh masih ditarik. Tekan, baru tarik. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ini bisa bermain teman-teman. Nah ini locknya seperti ini. Kita lihat ini. Nah ini bisa bermain nih. Aduh, pas ternyata. Nah seperti itu locknya. Dia harus beberapa sensor. Nah kayak sensor seperti ini cuman di sini saja ini locknya ini diangkat. Nah cabut nih. Jadi ada double lock jadinya. Kalau kayak tadi di lock dulu, baru ditekan di bagian sininya ya teman, baru kebuka. Kalau kayak seperti ini cuma single lock saja dia. Oke, kalau kita lihat ini sensor camera rail, posisi bukanya pun hampir sama, cuman ini memang agak susah posisinya. Bagian sini harus kita tekan. Biasanya kalau tidak mampu jempol saya itu pakai obeng ya, tapi harus hati-hati ya, jangan sampai patah. Ini ditekan nih, kalau kita lihat mainnya kita tekan. Nah seperti ini guys ya. Oke, ini agak susah memang buka lukanya, tekan, harus sabar guys. Nah seperti ini harus hati-hati ya. Ini nanti akan dibuka-buka terus seperti ini. Nah, ini harus kita jaga, jangan sampai nanti ketika sudah dipasang dibersihkan dulu ya. Jadi sini ada konektornya harus dibersihkan, pastikan nanti kualitasnya terhubung dengan yang menuju ke controller ya. Jadi di sini
Dari sini ada power nanti untuk sensingan ke injektor. Dari sini itu harus nanti kita ukur kontinuitasnya. Begitu. Ini sudah. Kalau kita lihat yang perlu kita inspeksi dari air ini, selain nanti kontinuitas, kita yang seperti ini harus kita lakukan repair ya, karena isolasinya sudah terbuka, karena berpotensi nanti terjadi short. Kalau kita lihat ini sudah terbuka ya, tertutup nih isolasinya, ini tidak safety lagi. Salah satu kritikal ketika proses install kembali electrical system, hal-hal seperti ini harus kita benahi dulu ya. Selain tadi pin-pin ini harusnya diukur kontinuitasnya, jadi mudah saja setting di kontinuitas, kita ukur satu-satu, tetap panduannya di shop manual nantinya. Jadi simple. Ini kalau kenapa hancur gini ya, karena sudah lumayan lama mungkin kita bisa beli di tempat-tempat lokal shop saja. Ini namanya conduit ya, jadi memang sudah hancur, waktunya diganti. Oke guys, sekian dulu hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di komen-komen yang kita sudah sediakan ya. Next kita akan sampaikan lagi tutorial yang lainnya. Terima kasih atas perhatian.